Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya penyertaan-Mu akan selalu ada dan terus terjadi dalam hidup kami sampai hari ini dan bahkan hari-hari kami ke depan nanti. Sebab itu Tuhan, kami mau dituntun oleh kasih-Mu di dalam firman yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan selalu mengajar kami dan memberi hikmat untuk kami mengerti akan maksud-Mu di dalam kehidupan. Dan biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 7 Januari 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 13. Dalam bahasa Batak, Psalmen 100 tolu ayat 10 tolu. Demikianlah dikatakan. Songon asini rohani ama-ama tuaka anakna asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, telah banyak hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang kita lewati. Apa yang kita rasakan di dalam kehidupan ini, jika kita diperhadapkan dengan kehidupan kita di dalam keberimanan kepada Tuhan? Apakah sampai hari ini kita masih meragukan kasih sayangnya kepada kita? Apakah sampai hari ini kita belum bisa merasakan apa yang telah diperbuat Tuhan begitu besar, begitu nyata di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah mengajar kita untuk mengangkatkan pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya, penyertaan-Nya, dan bahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Apakah berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak di antara kita yang mengira hidup yang diberkati adalah ketika ia mendapatkan semua yang dia inginkan. Ketika uangnya banyak, ketika dia bisa mempunyai rumah, mobil, harta kekayaan, pangkat dan jabatan, rekan, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Ukuran berkat manusia tentulah demikian. Namun di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajak untuk melihat dari sisi yang lain, bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana Ia melindungi, menyertai kita. Penyertaan-Nya, perlindungan-Nya, dan bahkan pengampunan-Nya atas segala dosa-dosa kita. Membuat kita dipulihkan dan disembuhkan bahkan dari penderitaan, dari rasa sakit yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita.
sebagaimana kesaksian Daud di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan yang terus menyelamatkan, yang menebus dari lubang kubur, memberikan penghormatan, memahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat Allah. Tentu hal itu pun terjadi atas hidup kita. Bagaimana kita dipulihkan, dikuduskan kembali karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tuhan memperkenalkan jalan-jalan kebenaran, menuntun arah hidup kita agar kita terus berjalan di dalam kebenarannya dan kita beroleh keselamatan karena kita sampai ke tujuan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak dosa yang telah kita perbuat, tetapi Dia tidak membalaskan kita atas segala dosa-dosa itu. Dia tidak membiarkan kita terus mati dan akan binasa karena dosa. Karena itulah Dia datang ke dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu tinggi dan luas terhadap kita. Percayalah saudara, marilah kita jalani hidup ini dengan penuh iman, keyakinan, dan terus di dalam percaya kepada Dia. Tuhan akan menolong kita, Dia akan menyelamatkan kita, dan akan terus menuntun kita kepada jalan kebenarannya. Sebab itu saudaraku, jika sampai hari ini hidupmu mungkin belum baik-baik saja, tantangan, masalah demi masalah masih terus datang silih berganti, jangan pernah menyerah. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, dan akan memberkati kita. Sepanjang kehidupan kita tetap setia kepadanya. Saudara, inilah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Dia akan terus menyertai, Dia akan terus menaruh kasih sayangnya kepada kita, asalkan kita takut dan terus setia kepadanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jika dikatakan takut akan Dia, bukan sama seperti ketika kita takut kepada orang yang jahat, takut kepada binatang dan lain sebagainya. Tetapi ketika dikatakan takut akan Tuhan, berarti kita mencintai Dia. Dan ketika kita mencintai Tuhan, maka kita melakukan hal-hal yang baik kepadanya, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang dikehendakinya. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih sayangnya sama seperti kita mengasihi anak-anak kita. Bahkan lebih, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah membalaskan kejahatan kita, tetapi Dia akan menolong kita, membantu kita untuk keluar dari hukuman Dia, sehingga kita beroleh kemenangan dan keselamatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan kasih-Mu, penyertaan-Mu terus ada sampai akhir hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Karena di dalam kesetiaan kami akan terus melihat kebaikan demi kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di dalam segala pekerjaan pada hari ini. Ya Bapa, apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau yang memberkati, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari dan mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat melewati hari-hari ini dengan baik. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka kembali, agar mereka dapat beraktivitas seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.